Ya, pemirsa, kata aktivis, makna kemerdekaan seperti apa ya? Kita masih dalam talk show bijak hari ini spesial kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Saya masih ditemani Kang Aldi Astiawan, Ketua PD Kami Serang, dan juga Bung Muhammad Nur Latif, Ketua DPC GMNI Serang. Nah, kita sedikit ingin bahas soal tema ya, tema HUT RI ke-77 tahun ini adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dari Kang Aldi dulu nih, memaknai tema ini seperti apa? Ya, jadi ini kan masih berkaitan sebenarnya dengan pandemi COVID-19 kemarin selama kurang lebih 2 tahun gitu ya. Jadi dalam diskursus kami gitu ya, itu kita seperti masuk pada lorong yang gelap sekali gitu ya. Dan kita hanya membutuhkan satu titik cahaya gitu ya. Dan alhamdulillah dalam awal 2022 ini menjadi satu titik cahaya itu kita temui gitu ya. Nah, jadi kalau apa namanya kita memaknai tema kemerdekaan pada tahun ini di tahun 2022 gitu ya. Itu kita masih memaknai tentang kebersamaan gitu ya. Masih memaknai tentang gotong royong dan seterusnya gitu ya. Kemudian bagaimana caranya bangsa kita khususnya Indonesia gitu ya itu bangkit lebih kuat lagi gitu ya. Dan itu ya tadi perlu didasari dengan kebersamaan dan gotong royong itu gitu ya. Nah ya, saya rasa kemudian teman-teman organisasi khususnya di Cipayung Plus itu juga sudah mulai menggerakkan itu gitu ya, sudah mulai menggaungkan kebersamaan dan gotong royong tersebut seperti itu. Kalau ada yang tanya selama pandemi teman-teman Cipayung Plus pada kemana? Kami dan Gemini masih tetap beraktivitas? Masih sebenarnya, cuman hanya berbeda platform. Ya karena ya kita harus bisa eh, apa ya, menyesuaikan aja gitu tuh. Kemarin ya harusnya harus apa, digital apa Zoom, ya mau nggak mau membatasi pertemuan tatap muka, ya oke, kita mau nggak mau harus mengikuti itu kan gitu, karena memang untuk kesehatan juga kan gitu. Ya, Demo-demo ada? Demo kita beralih ke digital biasanya. Digital, oke. jadi memang ada istilah konversi dari darat ke langit gitu. Iya. Darat langit, oke. Jadi demonya demo digital juga ya? Demo digital. Demo dengan cara digital. Oke. Kalau Bung Latif, bagaimana memaknai makna tema kita? Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Apakah sebetulnya Indonesia ini sudah teruji nih 2 tahun lalu menghadapi pandemi COVID, kayaknya kuat-kuat ya orang-orangnya ya. Ya mungkin secara kesehatan mungkin kita sudah mulai bisa beradaptasi, ya kan. Cuman yang terkait ekonominya kita masih apa ya, masih sedikit tertati-tati gitu tuh, karena kan tidak mudah lagi. Banyak ekonomi apa UMKM yang mungkin baru merintis juga 2020 COVID masuk dan harus dipaksa tutup. Itu yang terkadang mengalami guncangan, karena memang berusaha atau berwirausaha mau nggak mau harus kuat mental kan gitu. Karena untuk membangkitkan ekonomi di grassroots, ya kita harus itu pakai UMKM, koperasi. Pemberdayaan UMKM, kooperasinya dibangkitkan Ya. lagi ya, ekonomi gotong royong yang apa warisan dulu ini juga harus dibangkitkan lagi. Nah, oke. Nah, biasanya nih teman-teman mahasiswa ketika ada HUT ini diwarnai juga dengan demonstrasi ya. Nah, kalau sekarang tahun ini apakah ada atau mungkin ada rencana? Ya kalau HUT Biasanya direncanakan tidak sih kalau misalkan demonstrasi direncanakan, saat cuman biasanya tidak di HUT RI, biasanya tidak di HUT RI? Di HUT HUT Oke. provinsi atau Provinsi. kota gitu. Kemarin kota berarti demo ya? Eh, Tetap menyampaikan aspirasinya, tetap Tetap Cuman yang yang menginspirasi. Apa yang disampaikan? sebenarnya kalau game ini sendiri fokus kepada untuk di kota. Kota ini kan sebenarnya kota Serang unik. Walaupun lahan pertaniannya tidak seluas kota kabupaten yang ada di provinsi, tapi kota Serang memiliki lahan pertanian yang di satu lokasi, kecamatan apa, Kasemen. Kasemen itu sekitar 400-an hektar. Gitu. Nah, itu maksudnya untuk bagaimana kita memberdayakan lahan pertanian itu dengan menggandeng kelompok-kelompok tani, dijadikan juga bisa dijadikan argo wisata kayak Puncak, Kebun Teh. Ya. Ya, itu kan maksudnya kita bisa mengambil apa ya, keuntungan ya di satu sisi dari hasil
sawah, hasil pertanian, yang satu sisi dari hasil wisata. Gitu. Bisa dikembangkan ya, dan bisa berpotensi untuk Meningkatkan PAD meningkatkan lah. PAD, nilai lebih juga dari ekonomi. Kalau kami ada sorotan tertentu. Ya, kita kemarin itu menyoroti terkait pendidikan gitu Pendidikan. ya. Jadi Kota Serang ini kan menjadi kota urban sekarang. Jadi hampir ya beberapa persen, sebagian itu adalah orang-orang di luar Kota Serang yang masuk ke Kota Serang. Termasuk saya. Saya Betul. adalah orang luar Kota Serang yang kemudian bersekolah di Kota Serang gitu ya. Kita hitung aja misalkan ada berapa kampus di Kota Serang gitu ya. Katakanlah misalkan kampus negeri ternama di Banten itu ada di Kota Serang gitu ya. Dan kampus-kampus besar juga banyak di Kota Serang. Belum ditambah kampus swasta. Kalau dihitung misalkan mahasiswanya setiap tahun itu ada berapa gitu ya. Ya hampir mungkin ya, hitungan saya itu hampir mencapai 10.000 gitu ya. Nah, ini kan menjadi hal yang perlu diwadahi seperti ya. Kalau kita berkaca dengan Bandung misalkan, dengan Jogja, dengan Surabaya dan seterusnya yang disematkan sebagai kota pendidikan atau kota pelajar gitu ya. Itu kita bisa sekali disematkan juga Kota Serang sebagai kota pendidikan. Tinggal bagaimana dari pihak pemerintahnya, kemudian dari pihak universitasnya, dan kita sebagai mahasiswa atau pelajarnya gitu ya, itu saling bersinergi gitu ya, mewujudkan Kota Serang sebagai kota pendidikan gitu ya. Nah, ini yang juga perlu kita kaji dan kita gaungkan secara bersama-sama seperti itu ya. Nah, itu yang disoroti oleh kami Serang gitu ya, terkait pendidikan. Sebetulnya potensinya luar biasa ya. Betul. Tadi pendidikan juga luar biasa, pertanian juga justru ini juga bisa ditingkatkan untuk Kota Serang. Nah, kita balik lagi ke HUT ya, HUT RI ke 77 tahun. Nah, kalau misalnya Kang Aldi dan Kang Latif, Bung Latif ini mungkin pemirsa dan juga masyarakat melihat, mungkin karena pandemi juga nih, gerakan mahasiswa ini selama ini kemana sih nih? Nah, mungkin apakah tadi beralih dari misalnya darat ke langit, kemudian lebih memilih cara-cara lain, ataukah kalau misalnya fair tidak kalau misalnya kita membandingkan pergerakan mahasiswa dulu dengan yang sekarang? Cok, dari siapa dulu? Ya, sebenarnya kalau dilihat gerakan mahasiswa, sebenarnya kalau di Serang sendiri mungkin dari 2021 ya udah mulai beradaptasi lah, dalam artian juga kita by darat juga by udara gitu, udah mulai bercampur itu gitu tuh. Cuman kalau untuk dibandingkan, saya rasa problematikanya pun berbeda gitu sekarang dan hari ini dan dahulu gitu. Artinya ya mungkin hanya tidak jauh berbeda gitu, karena memang sebenarnya di game ini ada kajian tentang asas perjuangan dan taktik. Hanya saja asas ya fondasi, kita tahu itu kan asas fondasi pegangan, mau sampai kapanpun itu yang kita pegang. Asas perjuangan itulah yang menjadi strategi. Taktiknya yang harus kita menyesuaikan. Nah, mungkin yang perbedaannya jadi taktik gitu hari ini dan dahulu. Ya, gitu. ya, betul. Karena kalau pendekatan yang dulu kita gunakan dengan sekarang, mungkin bisa, tapi kayaknya saya rasa kurang efektif deh. Oke. Dan kita juga aktivis mahasiswa sekarang juga memanfaatkan digitalisasi tadi ya. Oke, Kang Aldi? Ya, jadi merefleksi gerakan-gerakan mahasiswa di era-era terdahulu itu penting menurut saya. Tapi kemudian untuk dimodifikasi di daerah sekarang itu juga lebih penting gitu ya, karena zaman semakin berubah gitu ya, semakin bergeser. Kalau dulu kita nggak kenal tuh atau tabu dengan digitalisasi dan seterusnya, tapi sekarang itu sudah marak sekali. Nah, ini yang yang perlu kita evaluasi juga gitu ya. Jadi meromantisme gerakan-gerakan terdahulu ya penting, tapi juga lebih penting adalah memodifikasi gerakan-gerakan di era sekarang seperti itu ya. Nah, itu yang saya rasa juga cukup penting seperti itu ya. Penting. Oke. Nah, kalau ditanya juga aktivis mahasiswa saat ini apakah masih resah dan apa keresahan teman-teman? Dari game ini dulu. Ya, kalau Masih ada keresahan nggak? kayaknya kalau keresahan kayaknya harus tetap tumbuh ya. Artinya agar memang bagaimana kita bisa mengoreksi atau mengontrol pemerintah ketika memang kita nyaman dan merasa nyaman, ya pemerintah enak kan gitu. Dan kalau ditanya apa keresahannya, Provinsi Banten sebenarnya cukup banyak, dimulai dari pertanian, tentang ketenaga kerjaan, pendidikan. Banyak ya. Karena memang masih resah. di pengangguran
ya kita hampir 4 kota dari 8 kabupaten kota, 4 kota kabupatennya kota industri. Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Tapi tingkat pengangguran hari ini di Provinsi Banten juga masih tinggi. Gitu. Padahal industri banyak ya, Betul. tumbuh. Kita jangan-jangan jadi tamu nih di negara kita sendiri. Kalau kami masih ada keresahan. Iya, jadi senior-senior saya itu sering menyampaikan bahwa alfabet pertama dari sebuah perubahan adalah keresahan, tuh. Nah, jadi kalau kita merasa sudah tidak resah gitu ya, berarti apa nurani kita itu ada yang nggak baik-baik aja seperti itu ya. Nah, saya rasa keresahan itu perlu ditumbuhkan, perlu dirawat dan seterusnya gitu. Itu kan bagian daripada kita merawat, kita mengevaluasi. Jadi kalau dalam George Orwell itu mengatakan ya sebagai pressure group, sebagai kelompok penekan gitu ya, kita perlu mengontrol pemerintah, stakeholder terkait dan pemangku kebijakan untuk melaksanakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, saya rasa itu fungsi daripada gerakan-gerakan mahasiswa gitu ya, baik di era terdahulu sampai era sekarang, walaupun memang gerakannya berbeda gitu ya. Kalau dulu ya aksi di jalanan terus bahkan hampir setiap hari gitu ya. Tapi kalau sekarang ya bisa di match dan dikonversi dengan gerakan-gerakan yang lain seperti ya dengan gerakan media, dengan gerakan jalanan juga dan seterusnya gitu ya. Nah, saya rasa itu juga menjadi penting gitu ya. Jadi keresahan itu ya menjadi hal yang tidak bisa dilepaskan gitu ya. Dari gerakan-gerakan mahasiswa seperti itu ya. Termasuk diskusi pemikiran kami Terus dan harus- GMI juga masih melakukan itu ya. Termasuk terus ya. diskusi pemikiran karena itu menjadi hal yang penting juga karena merefleksi pemikiran-pemikiran terdahulu itu ya menjadi hal yang menambah insight buat kita gitu ya. Karena kita bisa tahu seseorang itu melakukan perubahan di eranya gitu ya, dari membedah pemikirannya. Kayak misalnya kita bagaimana sih tahu Bung Karno itu bisa membacakan proklamasi di 17 Agustus 45 gitu ya. Itu kan prosesnya panjang sekali gitu ya. Nggak ujuk-ujuk besok 17 hari ini udah kita merdeka aja gitu ya. Enggak gitu, tapi prosesnya panjang gitu ya. Mungkin dari dia sejak mahasiswa atau bahkan sejak pelajar dan seterusnya. Nah, oke. Kalau GMNI saat ini apa yang masih dan tengah diperjuangkan oleh teman-teman GMNI? Kita sebenarnya masih, kalau game ini yang tidak boleh terlepas isunya ya pertanian itu, kesejahteraan petani. Ya. Ya, Provinsi Banten menjadi lumbung padi nasional itu satu, tapi secara kesejahteraan petaninya juga masih di bawah standar. Oke. Pertanian ya. Kalau kami apa yang masih ingin diperjuangkan? Ya, kami masih meyakini sebenarnya gitu ya, hal yang cukup merubah secara signifikan adalah sumber daya manusianya gitu ya. Nah, sumber daya manusianya itu dididik dengan pendidikan gitu ya. Nah, makanya kita masih konsen di isu-isu pendidikan gitu ya. Terlebih di Kota Serang ini gitu ya, yang ya kalau bicara keresahan masih banyak keresahan gitu ya di Kota Serang gitu ya, tentang fasilitas pendidikan, tentang tenaga pendidik dan seterusnya gitu ya. Baik itu skala SD, skala menengah pertama, skala menengah atas, bahkan sampai tingkatan-tingkatan kampus seperti itu ya. Nah, itu penting juga gitu. Oke, GMNI ini pertanian dan kemudian kami ini menyoroti tentang pendidikan. Oke, kita harus rehat kembali Bung Latif dan juga Kang Aldi. Nanti kita lihat nih beberapa pertanyaan yang sudah ikut serta di kanal YouTube Sultan TV, dan saat ini juga 9.40 ya kabarnya Bapak Presiden akan menyampaikan pidatonya di rapat paripurna atau sidang tahunan MPR RI DPR RI. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.